Mereka itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Siapa ini yang dimaksud? Al-munafikun, yaitu orang-orang munafik yang ikut dalam kancah peperangan tersebut. Mereka sampai mengatakan, halana minal amri min syai', apa kita ini bisa ikut campur dalam urusan ini? Kan keputusan Allah. Ojo-ojo, jangan-jangan Allah itu ingkar janji terhadap kita. Ya kan? Allah akan memberikan janji kemenangan apabila kau bertakwa, beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, maka akan diberi kemenangan kepada kaum muslimin. Tapi mereka apa? Ya, was-was. Jangan-jangan Allah mengingkari janji terhadap diri kita. Coba, ini yang namanya dzannal jahiliyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwan fillah, arsyadakumullah, para ummahat, para asatidzah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, yaitu nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang semoga kita bisa berpegang teguh dengan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Yang kedua adalah nikmat al-afiyah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga kepada kita semuanya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan nikmat ini. Untuk itu setiap pagi, sore, ba'da sholat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Karena al-afiyah, keselamatan dalam urusan dunia dan keselamatan dalam urusan akhirat, ini adalah perkara yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kemudian begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda bahwa al-afiyah fil asrah, afiyah, keselamatan itu ada pada 10 perkara, ya, yaitu tis'uha, yang 9, yakni fisumti, yaitu diam, pada sifat diam, pada sikap diam. Kemudian yang 1 adalah fi dzikrillah, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, marilah kita ikuti dari kehidupannya, karena Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk menyetujui dari kegiatan dan kegiatan serta kehidupan yang dilakukan oleh bangsa Arab, akan tetapi membuat perubahan yang sangat frontal dari bangsa Arab yang serba jahiliyah, serba syirik dan yang lain sebagainya, menjadi suatu bangsa yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, ya, marilah kita lanjutkan pada kajian kita, ya, yaitu pada hadis yang ke-186, 186, ya, bab at-ta'nu fil ansab, bab tentang mencela nasab orang lain. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, syu'batani
la tatrukuhuma ummati an-niyahah wa ta'nu fil ansab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syu'batani, ada dua cabang, yang cabang itu adalah cabang kejahiliahan, akan tetapi la tatrukuhuma ummati, tidak ditinggalkan oleh umatku. Jadi itu adalah kebiasaan kehidupan jahiliyah yang jarang atau sulit ditinggalkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? An-niyahah, yaitu berteriak-teriak ya dalam rangka menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal karena tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya niyahah ya. Kemudian yang kedua adalah wa ta'nu fil ansab, yaitu menghina nasab seseorang. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Di sini Ikhwan Fillah arsyadakumullah ya, kisahkan bahwa syu'batani, dua perkara, ya la yatrukuhuma ummati, yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yakni dua perkara ini dua perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah ya? Ya memang jahil, artinya adalah bodoh dari Allah, bodoh dari tujuan hidup, bodoh dari semuanya. Karena yang namanya sifat manusia, pada hakikatnya sifat dasar manusia itu adalah innahu kana zaluman jahula. Jadi sifat manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh ya. Karena saking bodohnya, wad'u syai' laisa fi mahalihi, seringkali manusia itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sampai patung, kayu, batu, mata air, jin, setan itu diletakkan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat atau yang paling besar. Buat usyai' laisa fi mahalihi, dudu yang bukan yang berhak untuk diibadai, bukan yang berhak untuk disembah, akan tetapi malah diibadai dan disembah. Itu sebabnya apa? Sebabnya manusia itu jahul ya. Kalimat jahul itu adalah sighah mubalaghah yang artinya sangat bodoh. Zulum itu artinya zulmun. Zulmun itu zalim gitu saja biasa ya, tapi kalau zulum itu sangat zalim, dan itulah manusia ya. Jadi karena manusia punya sifat ini ya, sifat zuluman jahula, sehingga menjadikan ya mereka itu sangat sering sekali terjerumus pada perkara-perkara yang jahiliyah. Dalam Al-Qur'an ya, kalimat jahiliyah ini dipakai untuk 4 perkara ya. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an ya, jahiliyah ini dipakai untuk 4 perkara. Saya bacakan di sini, yaitu pada surat Ali Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa yadunnuna billahi dzanal jahiliyati wa yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Jadi wa yadunnu billahi dzannal jahiliyah, dan mereka itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah ya. Jadi ini adalah peristiwa di saat kaum muslimin ya itu mendapatkan tekanan dari depan dan mendapatkan tekanan dari belakang, yaitu di saat para pemanah itu lengah ketika mereka itu ikut rebutan apa? Ghanimah dalam perang Uhud ya. Jadi dalam perang Uhud ini kaum muslimin dari depan sudah merasa dia bisa mendesak, menang. Terus kemudian ya yang di bukit ditaruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bermaksiat, yaitu terus kemudian turun dan ikut rebutan harta ya. Ternyata di sana ada komandan hebat, yaitu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Dia bermanuver dengan pasukan berkudanya sehingga menyerang kaum muslimin lewat belakang, sehingga kaum muslimin dari depan dapat desakan, dari belakang juga dapat serangan. Apa yang terjadi?
kaum muslimin pada saat itu ya sampai terkantuk-kantuk ya. Jadi kaum muslimin itu malah ngantuk. Orang-orang yang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti hanya dalam perang Badar. Allah memberikan ketenangan mereka sampai ketika membawa pedang itu pun pedang itu sampai jatuh dari tangannya karena ngantuk. Wa anzalna sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan dalam hatinya dengan kantuk tersebut. Ngantuk, kata Ibnu Mas'ud ya, ngantuk di saat perang itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ngantuk saat tafaqquh fiddin ya, itu minasyaiton. Nah, ini jangan terus kemudian setiap ngantuk minallah ya. Memang ngantuk itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngantuk dalam perang akhirnya para sahabat itu ngantuk. Lah terus di sini ada wayadunnuna billahi dzannal jahiliyah ya. Mereka itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Siapa ini yang dimaksud? Al-munafikun, yaitu orang-orang munafik yang ikut dalam kancah peperangan tersebut. Mereka sampai mengatakan halana minal amri min syai', apa kita ini bisa ikut campur dalam urusan ini, kan keputusan Allah. Ojo-ojo, jangan-jangan Allah itu ingkar janji terhadap kita, ya kan? Allah akan memberikan janji kemenangan apabila kau bertakwa, beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, maka akan diberi kemenangan kepada kaum muslimin. Tapi mereka apa? Ya, was-was. Jangan-jangan Allah mengingkari janji terhadap diri kita. Coba, ini yang namanya dzannal jahiliyah. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai prasangka-prasangka seperti ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa doa itu ada 3 ya. 1, doa yang menang atas musibah. 2, doa yang kalah atas musibah ya. Kemudian yang ketiga, doa yang seimbang antara doa dan musibah ya. Doa yang menang atas musibah, karena yang namanya ad-du'a usilahul mukminin, silahul muslim, khisnul muslim ya. Jadi doa itu ya tamengnya kaum muslimin, ya senjata hebat yang sempurna. Tidak ada yang lebih tajam, tidak ada yang lebih hebat. Kalau panah ya tidak ada yang lentingannya lebih dahsyat daripada yang namanya doa. Jadi doa itu adalah senjata yang sempurna miliknya kaum muslimin. Tapi doa ini kan senjata. Senjata itu tergantung yang megang ya. Kalau orangnya yang megang senjata ini nggak pernah belajar ya, misalnya orang ya ahli samurai ya, belajar pedang terus ya, setelah itu dia belajarnya pakai kayu, terus kemudian diserai, ini ada samurai yang sangat tajam ya, pukulkan untuk musuh, maka dia ya akan bermain samurai ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena 1 dia kokoh, yang kedua dia memang ahlinya. Nah inilah doa itu akan menjadi hebat, akan membabat semua musibah-musibah yang mau turun nggak jadi turun. Itu disebabkan apa? Disebabkan ahlinya. Orang yang berdoa ini tadi itu mempunyai siqah billah ya. Dia sangat percaya dan sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah arsyadakumullah ya, seringkali ketika kita itu berdoa dan juga ketika dalam keadaan istighosah itu ya, lebih terijabahi saat kita istighosah ya. Loh bedanya apa toh istighosah dengan doa itu? Dua-duanya sama ya. Doa itu di saat lapang ya, itu namanya doa. Tapi di saat sempit, di saat sulit, di saat kaum muslimin terjepit, maka di situ yang namanya istighosah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin ya. Jadi ya, kaum muslimin ketika contohnya misalnya jenengan wis kepepet nggih enggak punya uang, kepepet, sing dilirik ya ora eneng, mau utang ke A kok sudah malu, sudah hutang sama dia,
mau hutang sama si B juga sudah tidak mungkin, hutang sama si C tidak mungkin. Ya Allah, namung panjenengan piyambak ya Allah yang bisa menyelesaikan dari urusanku. Ya, yang seperti ini tadi itu berarti namanya kokoh, sikoh, hanya yakin kepada Allah saja, yang lain tidak yakin kepada yang lain. Kadang-kadang kita itu untuk menyelesaikan masalah itu, ya, ketika Anda itu mengeluhkan kepada temanmu, waduh Pak, SPP anak sudah 1 tahun belum dibayar, terus kemudian masalah ini juga belum selesai, ini juga belum selesai, urusan keluarga, urusan makan, urusan yang lain, masih banyak sekali dari urusan-urusan ini, sedangkan fulus tidak ada sama sekali, ya, itu. Terus temannya, Mas, jenengan doa karo Allah Subhanahu wa taala. Ngai solusi kok doa, ya kan? Sampean pilih duitnya iki enek 30 juta gawenen. Lah itu loh baru solusi. Nggih mboten? Seringkali kita dengan manusia dengan keadaan seperti itu, ya, kita yakin, tapi ketika teman kita memberi solusi, coba doa karo Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok doa? Ini menandakan bahwa kita ini termasuk wong loyo, ya. Orang yang loyo, ndak ahli pedang, dikasih pedang yang sangat tajam, bisa ndak menggunakan? Nggak kena, malah kebacok-bacok dewe. Itu. Mau bacok musuh bablasan, ceklak kena sendiri. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Untuk itu ikhwan fillah arsyadakumullah, makanya doa itu bukan doanya yang salah, ya, tapi yang menggunakan doa ini, ya. Satu, kira-kira sikohnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah itu kuat enggak? Ya. Allahus somatnya, Allah tempat bergantung bikulli hawais, dari setiap kebutuhan-kebutuhan hambanya, itu dia yakin atau tidak? Ketika dia itu mau menyelesaikan masalah keuangannya antara Allah atau BRI, ternyata masih yakin sama BRI, ya, itu. Lah ini namanya nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yadunnuna billahi dzannal jahiliyah. Kemudian yang kedua, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sudah kuat, ya. Pertama, orang sudah kuat, ya. Senjatanya tajam, orangnya hebat, ya. Sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua masih ada lagi, tidak ada penghalang dan penghambat. Misalnya contoh, ya, orangnya kuat, senjatanya juga hebat. Akan tetapi dia ketika mau membabatkan di situ banyak sekali semak-semak, ya, sehingga dia kena semak, kena ini, ya, atau mungkin tanahnya licin, kemudian dia terpeleset malah tidak jadi menang, malah terjatuh dan lain sebagainya. Makanya penghalang-penghalang dari doa ini tadi itu, apakah dia itu makanannya halal ataukah makanannya haram, bajunya halal atau bajunya haram, maksiatnya seperti apa, karena maksiat ini banyak menghalangi manusia dari rezekinya, ya. Nah, untuk itu ikhwan fillah arsyadakumullah, makanya kalau doa ini menang, kata Ibnu Qayyim, doa yang menang terhadap musibah itu adalah doa yang menggunakan adalah orang yang memang yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya yakinnya kepada Allah itu tinggi, besar, ya. Sehingga mereka andaikan safar pun di tempat yang sangat jauh, kemudian dia nggak bawa bekal pun, dia hanya meminta kepada Allah, ya. Sehingga, ya, Namrud pun tidak mampu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Jibril datang, wahai Ibrahim, ya, minta tolong nyanggun aku, ya, tak kibas sekali saja api ini akan mati, ya. Kemudian pembagi hujan, malaikat juga datang, minta tolong kepadaku, ya, apa yang engkau butuhkan, ya, aku hujani selesai dari api ini tadi, ya. Tapi jawaban dari Nabi Ibrahim, aku tidak butuh kamu wahai Jibril, aku juga tidak butuh kamu wahai Israel, ya. Akan tetapi, ya, aku hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya api pun menjadi dingin, karena apa? Murninya dari keyakinan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk itu, ya, kalau kita ini sebagai, ya, orang yang berdoa tapi ijek ragu-ragu, ya,
pandangannya itu masih ke orang, solusinya enak piye ya, menggunakan akalnya terlalu dikedepankan, maka yang seperti ini tadi menghalangi juga, menjadi Anda tidak hebat dalam membabatkan senjata yang namanya doa tadi. Kemudian yang kedua adalah berarti orang tadi itu bersih dari makanan yang haram, bersih dari minuman yang haram, bersih dari baju yang haram. Makanya doanya itu sekali terpanjatkan bisa mengalahkan musibah. Ada wong loro, biasanya kan orang sakit, waktu dia itu duitnya banyak, duitnya banyak. Oh, neng rumah sakit Kediri tidak mampu, masih berpikir dengan uangnya yang banyak tadi itu. Oh, Jakarta nggak mampu, Oh, Singapura, Oh, Singapura nggak mampu, malah mati di sana, Ini karena dia sudah mengandalkan kepada duitnya yang banyak bisa untuk berobat ke rumah sakit yang lebih bagus, ke dokter yang lebih hebat, ke peralatan yang lebih hebat, menghilangkan bergantungnya dia kepada Allah. Tapi ada juga orang, ini saya dapat cerita dari teman-teman yang ada di daerah Jombang, Somobito sana. Orang sakit kanker payudara, yang mana sakitnya ini sampai sudah keluar, setiap batuk dikit darahnya langsung keluar seperti itu. Dia sama anak-anaknya dimandikan di luar, Terus kemudian dia ke rumah sakit, sudah ndak ada yang nerima, dokter semua sudah angkat tangan. Berarti kan harapan dia ke manusia sudah tidak ada lagi. Akhirnya dia hanya berharap sama Allah. Ya Allah, pun kulo tak berobat dengan seadanya, sudah manusia tidak ada yang mampu menyembuhkan diriku. Aku hanya minta kepadamu saja. Akhirnya apa? Dia minta sama Allah, dia minum madu ditambah dengan habatus sauda. Habis 8 botol, luka di kanker payudaranya itu kering. Sampai sekarang dia masih hidup, orang tersebut. Ibu-ibu tersebut masih hidup. Ketika dia sudah tidak bergantung lagi pada manusia, hanya sikoh murni kepada Allah, disitulah baru doa itu betul-betul mustajab. Kenapa? Karena orangnya sikoh, kuat, senjatanya hebat, orangnya kuat, penghalangnya tidak ada, musuhnya kalah. Tapi yang kedua, ada doa yang kalah dengan musibah, yaitu dikala doa itu pedang yang sangat tajam, tameng yang sangat kuat, diberikan kepada orang yang lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya wong loyo nggak pernah latihan, itu nyekel entong wae ora kuat misalnya, nyekel pacul juga ndak kuat, kok dikasih pedang sama tameng yang suruh perang, dia mak kelawer disian mungsuhe, akhirnya dia kalah, sehingga dia doa terus, ya Allah kula pun donga dangu loh, saya doa terus setiap ba'da sholat itu doa terus, tapi sudah setahun 2 tahun ini tidak ada solusi, penyakit dia tetap semakin parah, keuangan juga nggak bertambah, padahal wis donga terus. Akhirnya yadunnuna billahi dzannal jahiliyah, prasangka buruk kepada Allah ini keluar dari orang tersebut, padahal memang kualitas dia yang enggak baik. Ditambah lagi yang kedua, ada penghalangnya, mungkin makanan dia haram, mungkin baju dia haram, terus kemudian yang dia gunakan sehari-hari itu adalah barang-barang yang haram, dosanya juga banyak. Ini merupakan penghalang-penghalang doa, sehingga doanya itu kalah dengan musibah yang menimpanya. Jadi musibahnya tetap berjalan terus, doanya tidak mampu. Yang ketiga adalah doa yang seimbang. Doa yang seimbang dengan musibahnya. Musibah turun, dari bawah ditangkal sama doa. Turun lagi, menekan lagi, tekan lagi sama doa ke atas, tekan lagi, terus seperti itu. Karena apa? Al-hadru, sesungguhnya sifat waspada itu dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah, tidak mampu menangkal takdir. Jadi sifat waspada, misalnya Anda, ini musim corona ini harus lockdown di dalam rumah,
nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh keluar, harus pakai masker double 3 dan lain sebagainya. Ya, ini nggak mampu untuk menangkal yang namanya takdir. Nek wis takdir Allah Subhanahu Wa Taala datang itu, walakin akan tetapi, ya, doa itu, ya, yadfaul musibah, bisa, ya, menangkal musibah ketika khina yangzil walam yangzil, ketika musibah itu sudah turun atau belum turun. Ya. Jadi doa itu ketika musibah itu turun, itu ketika Anda berdoa dan Anda ini termasuk orang yang hebat, ya, yang pertama tadi itu doanya menang dari musibahnya, dang, langsung terlempar, nggak jadi ngenain Anda, ya, ya. Nggak kodal, ya, nggak kodal. Terus yang kedua,